plus 2 dan dy per dx-nya adalah 12x kuadrat ditambah x, maka nilai A ditambah B sama dengan berapa? Y-nya diturunin dulu, Bu. Y-nya diturunin dulu. Oke. Ya, saya tulis di sini. Y aksen sama dengan 3ax kuadrat 3ax kuadrat tambah 2bx. dx. Udah. Dah. Nah, terus kemudian yang mana lagi jadi? Gimana ngomongnya ya, Bu? Ya. Nggak usah ngomong, ditulis aja. Gimana? Oh. Oke, terus? Ya, terus? Oke, ya. Stop dulu, Gaby. Proses ini kamu ceritakan. Ini kamu dapatnya dari mana? Itu kan ketemu Y aksennya. Terus ada diketahui di soal juga nilai dy per dx yang udah angka gitu. Ya. Ah, ya. Nah, oke. Nah, makanya tadi saya tanya sama Rafael nih, dy per dx itu apa sih? Nah, sama dengan y aksen. Ya udah. Ini tadi Gaby sudah mengerjakan y aksennya. Nah, dy per dx diketahui, tinggal disama dengan kan aja gitu ya. Yang punya derajat yang sama itu yang sama dengan, ingat saat kalian mempelajari materi polinom ya. Yang derajatnya 2 sama-sama 2 tuh koefisiennya diambil, dapat nilai A. Nah, ya udah tinggal masukkan ke sana ya. Jadinya adalah 4. Jelas ya? Marsha jelas? Ken jelas? Oke. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti itu jangan bingung ya. Langkahnya, caranya seperti itu. Oke, kemudian nomor C. Nomor C. Jika fx sama dengan bla bla bla, maka limit h mendekati 0 bla 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 sama dengan. Nah, kalau ketemu soal seperti nomor C, apa yang harus dikerjakan? Regi? Gimana Regi mengerjakan nomor C? Ibu. Gimana cara mengerjakannya? Yang nomor C. Pakai apa Regi? Pakai turunan dulu. Pakai turunan. Nah, pakai turunan doang gimana caranya? Ini sama dengan apa Regi? Ini sama dengan apa? Limit. Limit apa? Sama dengan apa ya? Limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx dibagi h. Itu adalah definisi turunan. Oke, ini definisi turunan. Nah, kalau definisi turunan berarti dia adalah f aksen x dong. Benar? Lagi? Ya, Bu. Oke, nah sekarang fx-nya apa lagi? Pakai rumus apa nih menurunkannya? Pakai cara apa, Regi? Polinom. Polinom. Nah, kalau polinom, fx-nya jadi apa nih? Fx sama dengan apa, Regi? Benar, saya ketemu. X kuadrat ditambah 3x dikurang 5 dibagi x.
itu adalah sama dengan apa lagi? Yang ini ya. 2x kali 3 nggak? Kalau 2x. Kan ini fx masih fx lagi. Masih fx sama dengan katanya tadi pakai polinom. Nah, bentuk polinomnya apa? Kalau yang ini asli ini kan ini bentuk pecahan lagi. Oke. Nah, bentuk polinomnya apa? X kuadrat plus 3x min 5. Terus dikali x pangkat min 1. Jadinya? Itu x. Iya, jadinya apa jadinya? Saya butuh jadinya aja, Regi. Aku kayak kurang kelihatan. Gak kelihatan. Terus? Apa? 5 per x. Nah, kemudian kamu mencari f aksen x-nya pakai definisi atau pakai rumus? Pakai rumus. Pakai rumus. Nah, kalau pakai rumus berarti ya harus berubah dulu jadi apa? Fx sama dengan apa? X plus 3 min apa? Lima kali x pangkat min 1. Ya, nah baru bisa diturunkan ya. Jadinya apa lagi turunannya? Turunannya apa lagi? 1 tambah 5 per x kuadrat. Oke, ya udah ini selesai. Gitu? Bu, kalau pakai definisi turunan boleh nggak? Boleh, ya. Karena ini yang ditanya memang bentuk definisi turunan ya. Tapi kalau misalnya kalian mengerjakan pakai rumus saja boleh nggak? Boleh. Kecuali kalau di soal itu seperti yang di latihan 1 kemarin ya. Dengan menggunakan definisi. Nah, kalau ini kan maka limit, nah kita tahu ini bahwa bentuk limit fx plus h dikurangi fx dibagi h, di mana h mendekati 0 dia adalah f aksen x, gitu ya. Oke. Nomor C, apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan, yang belum terlalu paham. Halo, Bu. Ya, apa? Yuk. Nanta. Saya masih rada bingung, Bu, itu yang dapat X plus 3 kurang 5X, 5 per X itu gimana? Oke. Regi, Nanta tanya nih, dapatnya ini gimana caranya, Halo, Bu. prosesnya? Ya, Nanta. Yuk, Regi, jelasin. Nanta bertanya nih, X plus 3 min 5 per X itu dari mana?
Apa karena yang penyebut bagi pembilang itu bukan? Kan turunan dari X1. Oke, Nanta, apakah terjawab? Nanta? Oh, Nanta. Halo Bu, maaf Bu, saya Oke. masih nge-lag Bu. Oh, oke. Tadi penjelasan Regi terdengar nggak? Patah-patah. Patah-patah Bu. Oke deh. Regi, kok Regi, Nanta, suara ibu terdengar? Dengeran tapi masih patah-patah Bu saya Bu. Oke, ya udah nih. Ini kan bentuk pecahan, Nanta. Ya nggak? Fx ini bentuk pecahan. Betul? Iya Bu. Ya. Penyebutnya berbeda sama yang nomor 2A. Kalau nomor 2A kan dia ada dua suku nih penyebutnya. Kalau nomor C hanya satu suku. Betul, Nanta? Iya Bu. Ya. Nah, kasus seperti ini karena dia penyebutnya hanya satu suku, maka dia bisa naik ke atas. Jadi, ini bisa dijadikan bentuk seperti ini, Nanta. X kuadrat atau semua dibagi sama X. Paham, Nanta? X kuadrat dibagi X jadi X. 3X dibagi X jadi 3. Gitu, Nanta? Paham? Oh iya Bu. Nah, ini bagi X. Begitu caranya. Oke, apakah ada lagi yang masih mau bertanya? Nomor C. Terima kasih Bu. Oke, Nanta. Udah ya? Paham ya? Oke, kita lanjutkan nomor D. Nomor D ini sebenarnya yang ditanya apa sih nomor D? Ya, nomor D ini ditanyakan apa? Ini lambang apa sih, Tia? Turunan. Turunan ya. Jadi jangan bingung ya, nanti lambangnya beda-beda nih, ada D per DX, ada D per DX. Karena apa? Fungsinya udah ditulisin di belakang ini. Y-nya ya, fungsi Y-nya udah ditulisin di sini. Jadi boleh menulis seperti ini. Ini turunan juga, jadi turunan. Nah, ini pakai rumus apa, Tia? Pakai rumus pecahan, Bu. Oke, pecahan ya, karena penyebutnya dua suku ya. Oke, nanti bisa dicoba sendiri. Nah, sekarang kita ke nomor berikutnya. Oh, ini tulisannya. Ini tadi tertinggal ya. Biar nggak hilang. 12X kuadrat. Nah, berarti 3 sama dengan 12. Sama dengan 4. 2B sama dengan 1. B sama dengan 1. Nah, kita lanjutkan nomor E. Kalau nomor E gimana nih? Brili. Oke, nomor E, gimana Brili? Berarti mulai dari bentuknya dulu ya, Bu? Iya ya, ini udah dijabarin aja ya, ikutin bentuk limitnya ya, Brili, oke? Iya, Bu. Ya, jadi ya udah ini terusin aja sampai tadi 0, kemudian ini kuadratin ya, x kuadrat per h dan seterusnya ya, lanjutin. Nah, yang nomor F juga lanjutin bentuknya. Nah, kalau yang nomor G, Brili, ini diturunkan turunkan pakai rumus berapa nih? Rumus apa nih, Brili? Yang G. Yang Y aksen langsung, Bu, atau bisa? G aksen, ini pakai rumus berapa nih? Diturunkan pakai rumus pecahan kah? Rumus perkalian kah? Atau rumus polinom kah? Saya apa? Lagi mikir, Bu. Saya agak lupa. Kan kita ada, sebentar saya geser ke yang kemarin ya. Kita kan Berarti ada 4 bentuk. Nih ada bentuk polinom. Yang mana? Tunggu. Kan ada bentuk polinom, bentuk perkalian, bentuk pecahan, bentuk komposisi. Nah,
Kalau soal yang tadi itu bentuk apa? Kita kembali lagi ke soal kita. Yang mana tadi? Nih, yang G. Dia bentuk apa? Komposisi, Bu, bukan. Bentuk komposisi, ya. Jangan cuma polinom ya. Polinom itu cuma menurunkan 3/2-nya doang. Nah, ini 4x plus 5 kan harus diturunkan juga. Maka dia berantai gitu ya, menurunkannya ya. Pertama terluar dulu, kemudian baru dikali sama turunan yang dikali. Yang H juga ya, sama ya berarti ya. Ini ya. Yep. Oke, yang I ini pecahan ya. Bisa nanti. Oh, ini X kecil harus sama ya harusnya X. Oke, nah sekarang kita akan lebih fokus ke sini soal-soal yang itu perhatian banyak di sini justru. Oke, kalau kalian dapat soal seperti nomor J satu persatu ya, J dulu. F aksen 8 ini sebenarnya yang ditanya apa sih? Ini adalah gradien ya. Ini adalah gradien apa? Titik 8, gitu ya. F aksen 8 itu adalah gradien dari sini kurva di titik beraksis 8. Nah, sekarang pasti kita akan mencari F aksen dulu gitu kan. F aksennya itu kita memakai rumus keberapakah? Siapa yang nggak pernah ditanyain sama Tuhan ya? Anana yang J ini diturunkan pakai rumus apa? Anana. Iya Bu, sebentar saya lagi lihat itu Bu, catatan saya. Yang J kita turunkan pakai rumus keberapa? Pakai rumus pecahannya Bu. Pecahan? Bentar, kita pindah ke sini ya. X kuadrat min 3x. X kuadrat min 3x. Nomor J tadi ya Anana ya? Iya Bu. 2J. Fx itu adalah x kuadrat min 3x dibagi akar pangkat 3 dari x. Yang ditanya adalah f aksen 8 sama dengan berapa? Oke. Tadi Anana bilang pakai rumus pecahan ya? Iya Bu. Oke. Nah, berarti Anana berarti ada gx, ada hx ya? Gx-nya adalah yang atas ya, Nana ya. Kuadrat min 3x. Y aksen x-nya apa, Nana? Yang itu Bu, bawahnya Bu ya. Ini enggak, bukan. G aksen. G aksen. Itu Bu, 2x min 3 ya Bu. Oke, nah sekarang yang hx berarti yang bawah ya. Akar pangkat 3 dari x itu adalah x pangkat berapa, Nana? X pangkat sepertiga Bu. Oke, nah h aksen x-nya apa? Turunannya, Nana? Sepertiga x pangkat min sepertiga ya. Kok sepertiga? Saya ngikutin aja lagi. Kok min sepertiga, Nana? Saya agak lupa Bu. N-1 kan pangkatnya. Berarti? Min 2/3 Bu. Hati-hati ya. Yang teliti. Sayang kalau udah ngerti tapi nggak teliti. Oke, kemudian ini kita kali silang ya. Supaya nggak keliru. Nah, berarti kita dapat F aksen X-nya adalah apa, Nana? Yang mana dulu nih? Jangan balik ya. G aksen X dulu ya Bu. G aksen X dulu. Berarti 2x min 3. dikali X pangkat sepertiga ya.
Kemudian diapain? Habis itu HX-nya, Bu. Min apa plus di sini? Dikali, Bu. Sama H. Udah dikali lagi. nih, udah. Habis itu H-min Min. X-nya, Bu. H aksen. Oke, berarti yang X kuadrat min 3X dikali sama yang ini ya. Iya, Bu. 1/3 X pangkat min 2/3. Oke, dibagi apa anak? HX kuadrat, Bu. Akar pangkat 3 dari X berpangkat 2 gitu ya? Ya. Oke. Nah, karena yang ditanya F aksen 8, sekarang X-nya kita ganti 8. Anak langsung masukin aja nih. 8 kali 2, 16 dikurang 3 berapa? 13, Bu. 13 dikali 8 pangkat 8/3. Berapa? Jadi 2, Bu. 2. Oke. Dikurang. Yang ini berarti 64 dikurangi 24 ya? Iya, Bu. 40 ya? Iya, 40. Oke. Kemudian dikali 1/3. Kali yang ini jadinya? 1/64 ya, Bu. 6. 6. Kan ini 2/3. Tadi 8 pangkat 1/3 itu tadi 2. 4 ya, Bu. 1/4 jadinya kan? Karena Oh iya, pangkatnya min. minus. Oke. Oh iya. Ya. Kemudian per. Yang ini berapa? Ini sama nih. Ya kan? Ini kan 2/3 juga nih anak-anak. Berarti Iya, Bu. 4 ya? 4 ya? Iya. Oke. Sama dengan 13 kali 2 berapa? 26, Bu. 26 dibagi 4. Min. Yang ini 40 dibagi 4 itu 10. Berarti 10/3 dibagi 4. Berapa, Nana? 10/3 dibagi 4. Berarti 10 Gimana, Bu? 12 ya, Bu? 10/12. Betul. Oke. Kamu udah pintar. 26 dibagi 4 berapa, anak-anak? 6. Sisanya berapa? Sisanya 2, Bu. 2. Berarti setengah ya? 6,5 ya? Iya. Min 10 dibagi 12 itu dibagi 2. 5/6 ya? Iya, Bu. Nah, berarti ini kita yang mana ya? Ini ya. Sama dengan 6,5 itu berarti dia adalah 5 setengah. Berarti 3/2 ya. Dikurangi 5/6. Berarti 5 ini dikali 3 ya, 9 ya. Berarti 9 ditambah ya. 9/6 dikurangi 5/6. Berapa tuh anak-anak? 4/6. Oh, berarti 2/3 ya? Iya, Bu. Oke, ini jawaban kita. Nah, kalau misalnya soal yang J ini kita paksa pakai polinom, kira-kira bisa nggak, anak-anak? Saya kurang tahu, Bu. Kalau Rio, nomor J ini kita paksa pakai rumus polinom, nggak pakai bentuk pecahan, tapi pakai bentuk polinom, bisa nggak kira-kira? Bisa, harusnya. Bisa? Kalau bisa apa? Fx-nya jadi apa? Mungkin X kuadrat min 3X dalam kurung, itu dalam kurung, Bu. Terus itu dikali, berarti X pangkat min 1/3. Oke, jadi sama dengan apa nih?
boleh itu nggak, Bu? X pangkat min 2/3, boleh nggak, Bu? Pangkatnya diapain? Rio. Oh, ditambahin ya, Bu? Iya kan? Berarti Rio mah. 2/3 ya, Bu? Jadinya X pangkat berapa? 2/3. Berapa? 2/3. Rio kan ditambah Enggak, itu 5/3, Bu. 5/3. Nah, baru benar. Terus min 3 X pangkat. Min 1/3, Bu, berarti. Oh. Dikurangin lagi ya? Oh, min 2/3, Bu. 2/3, sorry. Oke. Ya, begitu loh ya, awas ya kamu ya. Ini fx-nya. Nah, sekarang rumus polinomnya bisa dipakai nih. Jadi f aksen x-nya apa, Rio? 5/3 X Pangkat berarti 2/3, Bu. ya, terus Min 3 kali 2/3 pangkat berarti min 1/3. Oke, ya udah tinggal dimasukkan nih F8 sama dengan 5/3 dikali berapa nih? 8 pangkat 2/3 tadi 4 ya? Iya, Bu. Ya, min 2 kali 8 pangkat min 1/3 berapa, Rio? Min 2, Bu. 2 ya, 2. 1/2 dong, Rio. Tapi iya. Kan begini ceritanya. 2/3 berpangkat min 1/3. Jadinya 2/-1. Ya 1/2. Begono ceritanya. Oke? Oh iya, Bu, bener, Bu. Nah, ini kelas 10 ya. Nah, ini berarti hasilnya jadi 20/3 dikurangi 3/3 dong, Rio. Betul? Iya, Bu. Iya, ya udah. 17/3 itu adalah 17 dibagi 3. Dapat 5 ya. 5 sisa berapa? 2/3. 2/3. Nah, teman-teman sama. Lebih cepat yang mana menurut kalian? Polinom, Bu. Bentuk polinom lebih menguntungkan buat kita ya. Kenapa? Karena dia masih bisa dipaksa bentuk polinom kok gitu. Karena apa? Rumus turunan yang paling sederhana itu adalah yang bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya itu apa? Bentuk polinom. Jadi, teman-teman, kalau kalian ketemu soal, makanya kalau yang bentuk kurung-kurung tuh bisa pakai rumus perkalian, tapi saya bilang kali pelangi aja, rumus dasarnya masih bisa dipakai gitu. Karena apa? Lebih cepat. Kalau kalian masih bisa memakai bentuk rumus bentuk polinom, paksa aja. Jadi kita sederhanakan fungsinya, susun supaya bentuknya menjadi bentuk polinom sehingga kita bisa memakai rumus dasarnya. Ketimbang kita harus memakai rumus yang pecahan, perkalian, gitu ya, atau bahkan yang komposisi. Kalau kita masih bisa menjabarkan bentuk fungsinya menjadi bentuk polinom, maka jabarkan aja karena lebih menguntungkan ya, lebih cepat prosesnya, pasti lebih teliti. Gitu ya teman-teman ya. Dan tidak menutup kemungkinan, Bu, kalau misalnya saya nggak mau jabarin, saya tetap mau pakai rumus pecahan atau perkalian atau polinom, boleh nggak? Boleh, cuman prosesnya akan lebih panjang dan kalian butuh harus lebih teliti, hati-hati. Gitu ya teman-teman ya. Paham? Yang nomor J, apakah masih ada yang mau bertanya? Enggak ya? Oke, jadi nanti kalian sambil menganalisa ketemu soal, saya harus jalan kemana dulu, itu harus dipahami karena yang dibutuhkan dalam matematika itu adalah ketepatan kalian itu ya, ketepatan memilih cara, memilih jalur, saya mau kemana dulu gitu ya, itu yang penting. Nah sekarang kita kembali lagi, sekarang kita ke nomor K. Nah saya tulis dulu soalnya ya, kita pindah ke whiteboard aja. Oke. Oke, yang ini udah ya. Kita pindah halaman ya. Nomor K. Dx kita adalah 2x plus 1/2x pangkat 2. Yang ditanya adalah di aksen 1. Oke. Nomor K, saya mau
dibantu oleh Arwen. Arwen? Iya, Bu. Oke, nggak putus-putus ya, lancar ya. Iya, Bu. Oke, Arwen, kamu bisa buat annotate di sini? Coba bentar, Bu. Coba ya. Oke, nah Arwen kalau ketemu soal seperti ini, kamu pakai rumus apa? Menurunkan fungsi G-nya. Pakai polinom ya, Bu? Pakai polinom? Boleh, silahkan. Kalau kita paksa pakai rumus polinom berarti harus diapakan dulu, Arwen, fungsinya? Bentar, saya lupa rumus polinom tuh yang ditaruh di depan kan. Polinom ini yang barusan nih, yang Rio punya nih, yang sebelah kanan untuk polinom. Jadi kalau pecahan diubah menjadi bentuk polinom berarti penyebutnya dinaikkan ke atas jadi pangkat minus kemudian dikali ke dalam, gitu. Oke, Arwen? Iya, Bu. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini harus diapakan dulu? Itu yang saya lupa. Ya Berarti udah, itu kamu yang sambil 1 per ya. sambil bikin coretan deh. Siapa tahu kamu nggak ngerti namanya diapain, tapi sebenarnya kamu bisa ngerti. Coba sambil buat annotate. X sama dengan Kalau 1/2x itu jadi min gitu ya, Bu? pangkatnya Pangkatnya. pangkatnya ya. Jadi 2 pangkat min 1 gitu, Bu? Atau gimana? Kalau kamu mau menaikkan siapa? Siapa yang mau dinaikkan ke atas? Yang 1/2x itu. Iya, yang mau dinaikkan ke atas yang mana? Yang X atau yang 2X atau yang mana? Yang 2x. 2X berarti kayak gini. Oke. Oh, oke. Oke. Gitu nggak sih, Bu? Ini pakai kalau ini pakai bukan polinom, ini komposisi Arwen. Tapi belum selesai nih lah. Ini belum selesai. Tapi kalau pakai ini bisa, Bu? Bisa. Cuman ini belum selesai, Arwen. Oke, Bu. Kalau turunan fungsi komposisi gimana? Kalau fx itu adalah g dalam kurung hx, maka f aksen x sama dengan apa? Tinggal dimasukin ya x saya, Bu. Hx kali h aksen x. Oh, bentuknya seperti ini. Nah, kamu udah sama belum? Sudah sesuai rumus belum? Kita sampai jam berapa ya? Viko, kita sampai jam berapa, Viko? 8.40 ya. Nanti diingetin ya. 8.40 kita selesai. Oke, kurang apa, Arwen?
kayak gini kan ya. HX-nya yang mana? Arwen? Bentar, bentar. Tuh, kan katanya tadi kamu pakai polinom. Kenapa pakai komposisi? Polinom tuh yang mana? Polinom tuh kayak gini ya. Ini tadi bentuk polinom. Jadi walaupun dia pecahan, kita harus urai dulu supaya fungsinya menjadi bentuk polinom kayak gini. Nah, ini bentuk polinom kayak gini. Arwen. Oke? Nah, ini kamu mau pakai komposisi apa polinom? Bisa nggak pakai polinom? Minta bantuan Miska, ya Arwen sama Miska. Soal K ini bisa nggak Miska pakai polinom? Ini Arwen tadi mengerjakan pakai komposisi ini ya. Ini pakai komposisi. Tapi belum kelar nih, masih kurang apa. Nah, kalau kita mau mengerjakan dia pakai polinom, kita kira-kira bisa nggak Miska? Ya, Miska. Kayaknya bisa, Bu. Bisa. Gimana, Miska? Arwen dibantu. Gimana cara mengubah Saya fungsi? kurang ngerti. Gimana? Saya kurang ngerti. Yang penting itu caranya. Ayo, siapa bisa bantu? Bisa nggak pakai polinom? Kira-kira. Ini belajar kalian menganalisa ya. Menganalisa nanti kalau kalian nggak terbiasa, ya nanti saat ulangan pasti kalian bingung lagi. Nanti soal baru, waduh, ini gimana caranya? Ya Ken, dibantu Ken. Bisa nggak pakai bentuk polinom? Bisa nggak, Ken? Enggak, Bu. Bisa, Bu, bisa. Nah, gimana caranya, Ken? Caranya, Bu. Mm-mm. Aduh, Bentuk polinomnya itu apa? diturunin. Bentuk polinomnya kok diturunin? Ini bentuk komposisi. Ini bentuk komposisi, bukan polinom. Kalau polinom itu bentuknya kayak gini nih. Ini polinom, ini bentuk polinom. Ken, yang kayak gini. Nah, yang punya pangkat itu X ya. Nah, ini kan yang punya pangkat 2 itu serombongan ini. Berarti ini bentuk komposisi. Tapi bisa enggak kalau kita ubah Gx menjadi bentuk polinom? Nah, tadi kan bilang bisa. Nah, gimana caranya? Mengubah bentuk Gx menjadi bentuk polinom dari soal asli. Diapakan kira-kira? Saya nih, Bu. Siapa ini? Saya yang jawab. Ken, masih Ken. 4x kuadrat di... Ya udah, kamu bikin annotate di bawah nih yang bentuk polinom. Coba. Gx sama dengan... Aduh. Bentar.
Ini pangkatnya. Ini dari mana? Bentar, Bu. Kamu ngapain dulu? Ini diapain dulu? Kamu dapat bentuk ini kamu diapain bentuk aslinya itu? Dikuadratin. Dijabarin, iya. Nah, nanti kamu bikin bentuk ininya dulu kan, biar nggak ada yang ketinggalan. Ya kan, dijabarin kan? Saya hapus nih, Bu, yang ini. Hah? Iya, dari awal aja supaya yang lainnya bisa ngikutin. Karena benar prosesmu tadi, cuman kamu ada yang ketinggalan, ditulis dulu dari yang awal. Dihapus dulu. Untuk kurung-kurung dulu ya, terus kali pelangi gitu ya, biar kelihatan ya. Mana, Ted? Saya jadi bingung ntar. Ini kamu, ini loh, ini 2x ditambah 1 per x 1 per 2x dikuadratin itu artinya apa? Kalau a kuadrat itu artinya apa? A dikali a dong, ya nggak Ken? Nah, kamu cuma tulis dulu di sini coba, terus nanti kamu kali pelangi, nah taruh di bawah sini, gitu. Artinya 2x ditambah 1 per 2x dikuadratin itu apa? Tulis aja di sini, di kurung-kurung ini. Oke, Bu, bentar. Terus tambah. Di bawah ya. Nah, terus yang sebelah sini. Dikali. Nah, terus kamu tinggal kali-kali pelangi kan? Ini X-nya di bawah. Kali-kali pelangi tinggal kan. Nah, yang ini tadi kamu udah dapat kan? Tadi tulis di sini. Tulis di GX ini. Nah. Terus yang ini kali ini dapatnya apa Ken? 2x dikali 1 per 2x. X-nya di bawah ya. Ini apa? Ya, terus yang ini kali ini. Ya. X-nya di mana? Ken, kamu nulisnya nggak benar nih. X-nya di bawah, ikut 4. Salah, Bu. Nah, Bentar. jangan di atas. Per-nya panjang. Nah, seperti itu. Terus ini ditambah dulu, Ken. Jadi GX sama dengan 4x kuadrat. Tambah. Terus yang ini, gimana cara ngubahnya supaya bentuk polinom? Nilai A-nya berapa, Ken? Jadi ya itu yang bentuk polinom jadi 1/4 x kuadrat. Kok kuadrat? Yang jadi bentar. Kalau rumus turunan itu kan bentuk polinom itu kan Y sama dengan AX pangkat N nih.
supaya bisa diturunkan menjadi A kali N X pangkat N-1 kan? Nah, Iya ini Bu. rumus bentuk polinom. Nah, Jadi kalau 2x pangkat min 2. nah pangkatnya menjadi min 2, jangan kuadrat. Jadinya tulis nilai A-nya berapa nih, Ken? Nilai A-nya berapa? Jadi Nilai A-nya 1. kok 1? Lah. Ini 1/4 X kuadrat itu tidak sama dengan, ini tidak sama dengan 4X pangkat 2 loh ya. Oke. Jadi, yang boleh naik ke atas siapa? Yang boleh naik ke atas siapa? Nilai atau nilai A-nya berapa sih? Kalau 1/4X pangkat 2, di sini itu nilai A itu sama dengan berapa sih sebenarnya? Berapa kan? Ya, boleh bantu. Nilai 1 A-nya kan berapa? Bu? Oh, 1. Nilai A-nya lah. Ya, berapa Tia? Menurut Tia berapa? 1? Gimana? Ini loh. Nilai A. Kalau 1/4 X kuadrat, X kuadrat yang di bawah nih, ini sebenarnya nilai A kalau kita sesuaikan dengan bentuk rumus polinom ya. Nilai A berapa? Tadi kan 4. bilang 1 salah. 4, Bu. 4 salah juga. Ya. Kan itu naik ke jadi min 2 nggak sih, Bu? Nih lihat. Ya. 1/4X kuadrat itu tidak sama dengan yang ini. Jadi kalau kalian Oh, ini oke, Bu. berubah 1/4 jadi, berarti, Bu. nah, A-nya 1/4 kan? Benar Tia nih. Ya kan? Berarti diubah jadi apa nih? Udah nangkap kan? Kenapa A-nya 1/4? Nangkep dong Bu. Oke, ya jadinya bentuknya jadi apa? Sabar Bu. Yang ini jadi apa? Ya. Saya tulis Bu. Heeh. Oke. Ini loh di bawahnya di lanjutannya ini loh di sini. Oh, lanjutannya itu. Nah, iya, ini kan belum selesai nih yang saya kurungin. Itu kan belum selesai. Kok sama lagi? Oh, diubah. Bentar. Bentuk polinomnya. Iya. Jadi 2x yang pangkat min 2 itu. Ini loh, jadi ini kok 2x sih? Ya kan 1/4. A-nya tadi berapa? Nilai A-nya tadi berapa? 1/4. Nah ya udah, kan bentuknya jadi harus kayak gini nih. Harus jadi Y sama dengan AX pangkat N. Jadi 1/4. Jadi 1/4 X. Di sini aja nulis. Lanjut. Iya, di sini nih. Iya loh.
Ditulis jadi bentuk AX pangkat N. A-nya tadi kan udah ketemu tuh. Ya udah tulis dulu A-nya berapa. AX pangkat N. A-nya tadi berapa? Terus X pangkat Min 2. Tapi jangan dinempel di 4. Sejajar. Betul. Oke, sekarang kamu tinggal cari di aksen X-nya. Ya, turunin. Ini saya hapus dulu. Hilang. Nah, turunin di aksen X-nya jadinya sama dengan apa? Empat X kuadrat diturunin kan? Pakai rumus ini. Polinom. 4X kuadrat diturunin. Oh, kamu satu-satu. Terus. Lalu. Dikali NA kali N. Ken. Bentar, salah Bu, salah. N-nya berapa? A dikali N. N-nya berapa? Dikurung ya. Kemudian X pangkat berapa? Nah, ya udah, terus cari sekarang G aksen 1. Nah, ganti X-nya dengan 1. Ya, tinggal dihitungkan. Kapan? 1/4 kali min 2 berapa? -2. Ken, Sabar Bu, saya sebentar Bu, Ibu nanya gitu saya jadi pusing. Allah, 1/4 kali min 2. Sabar Ibu nanya mulu. -1/2. Ya. Ken, wah gitu doang. Kamu udah grogi. Jangan Saya lagi nulis, Ibu nanya gimana? Jadi puyeng ya, yang didengerin yang mana ya? Kayak min. Ini angka 3 ya, teman-teman. Min. Tengah. Udah nulis, susah. Masih ditanyain mulu. Dikali X pangkat min 3. X-nya diganti. Oke, sama dengan 1 pangkat min 3 berapa, Ken? -1. Satu doang. ya, nggak ngaruh ya. Ya udah, berarti tinggal 8 kurangi setengah. Berapa?
8 kurangnya setengah, 16/2 minus 1/2, 15/2, Bu. Ya, atau 7,5. Oke. 15/2. Ini angka berapa, Ken? Kamu tidak banget. 15, Bu. Oke, nah ini jawabannya. Terus Arwen, tadi kalau pakai rumus komposisi gimana? Ini kurangnya apa ya? Arwen ini tadi kurangnya apa? Ini bukan HX ya Arwen ya, ini G ya. Nah ini kurangnya apa? Terus ini Arwen, kalau ini 2-nya ikut naik ke atas, dia jadi 2 pangkat min 1. Jadi yang boleh naik ke atas 1 dibagi 2x itu sama dengan 1/2 x pangkat min 1, seperti yang tadi Ken kerjakan tadi ya. Yang naik ke atas itu hanya x-nya, jadi 1/4 ini sebagai nilai A ya. Ini adalah nilai A. Jangan naik ke atas ya. Jadi ini tetap 1/2. Ya, ini saya hapus dulu ya. Ini tadi itu sama ya. Nah, 1/2 x pangkat min 1 aja. Nah. Kemudian, ini kurang apa ya Aurel ya? Arwen tadi mengerjakannya. Ini udah benar nih bagian depan. Hanya yang belakang kurang. Kurang apa ya? Oh, ini juga. Arwen jangan dikurangi setengah ya. Ini pangkatnya kan n-1 ya. Arwen, oke? Min 1 ya? Iya, Bu. Oke. Kurang apa nih? Arwen, kamu udah ketemu belum? Ini kurang apa? Turunan dari 2x sama plus setengah. Oke. Turunannya apa, yuk? Turunan 2x apa? Berarti 2. 2. Terus turunan dari setengah x pangkat min 1 apa? Min setengah. Min setengah x pangkat min 2. 2. Nah, kalau ada tambahan ini benar Arwen, oke? Nah, kemudian tinggal G aksen 1. Nah, ini komposisi, yang ini pakai bentuk polinom. Gitu ya, pasti ketemunya harus sama. Oke, teman-teman, ini bisa dilanjutkan sendiri. Pokoknya kalian harus analisa bentuk soalnya dulu, jangan keliru. Kemudian kalian tetapkan mau pakai rumus yang mana. Jangan sampai ada yang tertinggal, oke? Oke, kemudian teman-teman, ini udah lewat 1 menit, nggak apa-apa ya. Nah, nanti silahkan kalian coba lanjutkan nih, yang sisanya ya, yang ini. Ada 4 soal, silahkan dicoba dikerjakan. Nah, ini yang agak susah, ini yang paling susah. Silahkan dicoba. Kemudian perhatikan teman-teman, ini kan beda ya sama yang tadi definisi turunan. Nah, silahkan kalian kerjakan pakai limit, kemudian cari tahu apakah ini definisi turunan atau bukan ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba Bu Helen buat soal definisi turunan, tetapi ini angkanya sudah aneh-aneh nih, hanya kemudian ini biasanya plus, tapi kalau Bu Helen bikin min. Nah, kalian tahu mana yang definisi turunan, mana yang bukan, oke? Silakan dilanjutkan, dikerjakan LMNO ya, 4 soal ya. Kemudian yang soal tugas psikologi juga silakan mulai dikerjakan ya.